Shalom, selamat hari Minggu Bapak Ibu, terutama untuk saat ini kita yang beribadah di rumah. Selamat memasuki Minggu Sengsara ke-7 yang kita sebut juga sebagai Palmarum. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam kebaktian Minggu Palmarum ini Allah memberikan kesempatan bagi kita untuk merenungkan betapa Allah menginginkan kekekalan, persekutuan antara Allah dan manusia. Karya pendamaian dikerjakan oleh Allah melalui jalan penderitaan yang akan segera tiba pada puncaknya. Oleh karena itu, arahkanlah hati, pikiran, dan hidup kita untuk menyembah Dia yang telah datang ke dalam dunia dan memberi nyawanya bagi kita. Jemaat, mari kita mengangkat lagu pembuka yang diambil dari Kidung Jemaat 162 ayat yang pertama, Hosiana Putra Daud. Sidang jemaat Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Kita masuki kebaktian dengan satu pengakuan. Kebaktian Minggu Sengsara ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara-saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Sidang jemaat yang dikasihi dan mengasihi Kristus. Kebaktian Minggu Sengsara ke-7 ini bertema Jalan Sengsara yang harus kutempuh, dengan nas pembimbing dari 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita angkat Kidung Keesaan 433 yang diperbuat Allahku. Lintani Minggu Sengsara ke-7. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai Putri Sion. Bersorak-soraklah, hai Putri Yerusalem. Lihat Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan kaya.
Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai. Seekor keledai beban yang mudah. Hosiana, diberkatilah dia yang datang di dalam nama Tuhan. Hosiana di tempat yang maha tinggi. Saudara-saudara, kita adalah seorang pun di antara kita yang benar dan tidak berdosa. Saudara, sebagai orang yang berdosa, kita telah kehilangan kemuliaan di hadapan Allah. Karena itu, marilah kita mengaku dosa di hadapan Allah yang Maha Kudus. Ya Tuhan, karena dosa dan kesalahan kami, Engkau telah disiksa dan dianiaya. Kami menyadari atas apa yang telah kami lakukan. Karena itu kami memohon, kasihanilah dan ampunilah dosa kami. Amin. Kita memuji dari Kidung Jemaat 158 ayat yang pertama. Sekarang dengarlah berita anugerah pengampunan. Saya mengundang sidang jemaat sekalian bangkit berdiri. Anugerah pengampunan diberitakan bagi kita sebagaimana yang tertulis, saudara-saudaraku, dalam Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16. Demikian berita anugerah itu dinyatakan bagi kita. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah. Marilah kita bermazmur secara berbalas-balasan dari Mazmur 118 ayat 1 sampai 9. Nyanyian puji-pujian. Bermazmurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harum berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut. Apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku? Tuhan dipilihanku menolong aku. Aku akan memandang mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung kepada Tuhan
daripada percaya kepada manusia, Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya kepada para bangsawan. Kita memuji kembali dari Kidung Jemaat 48. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tibalah saatnya kita mempersiapkan diri kita untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan di Minggu Sengsara yang ke-7 ini. Dari Injil Matius pasal 21 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Sebelum bersama-sama kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari saudara-saudara kita bersatu hati di dalam doa kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga yang maha kudus, bahkan Tuhan yang senantiasa terus hadir dalam kehidupan kami. Kami datang ya Tuhan ke hadirat-Mu pada pagi hari ini dalam kebaktian di Minggu Sengsara Tuhan Yesus. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami sungguh mengucap syukur kehadirat-Mu, sebab Tuhan telah memberikan kami kehidupan. Bahkan Tuhan senantiasa kami rasakan tidak pernah jauh meninggalkan kami. Tuhan senantiasa hadir memberikan kami kekuatan dan pengharapan di tengah-tengah kehidupan kami yang penuh dengan kesulitan dan pergumulan. Ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga, biarlah ya Tuhan pada saat ini di tengah-tengah rasa syukur kami atas kehadiran Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kami. Sebagai gereja yang senantiasa merindukan untuk berjumpa dengan Tuhan dalam persekutuan, maka oleh karena kondisi dan situasi saat ini, di mana kami harus melakukan kebaktian di rumah-rumah dalam rangka kebaktian minggu ini, ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, biarlah ya Tuhan Engkau berkenan untuk menguduskan persekutuan kami, supaya persekutuan kami ini menjadi persekutuan yang layak di hadapan Tuhan. Kuduskanlah ya Tuhan dan sucikanlah masing-masing kami yang pada saat ini ya Tuhan tengah duduk bersimpuh di hadapan-Mu untuk menanti-nanti sabda Tuhan. Biarlah ya Tuhan Engkau bentuk kami menjadi seperti lahan yang subur, supaya ketika firman Tuhan taburkan, supaya ketika firman Tuhan nyatakan, maka kami dapat mengakarkan, menumbuhkan, mengembangkan benih-benih itu
benih-benih firman di dalam hidup kami. Bahkan biarlah ya Tuhan, pada saatnya benih firman yang Tuhan tabur itu boleh menghasilkan buah-buah dalam setiap kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Ya Tuhan, Bapa dalam sorga, terima kasih. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah, kami sedia untuk menyambut sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bahan Alkitab yang akan kita baca dan renungkan bersama-sama dari Injil Matius pasal 21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul terhadap perikop kita, Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh 2 orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat, dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jika ada orang menegur kamu, katakanlah, Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu, dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Sedemikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara, yang berbahagia adalah kita semua yang mendengar firman Tuhan dan yang memelihara dalam hidup kita setiap hari. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita percaya bahwa dalam kehidupan kita ini kita dibentuk dan kita bertumbuh. Kita ada sebagaimana kita ada, tentu banyak dipengaruhi oleh apa yang kita
dapat baik melalui proses pengalaman, proses pendidikan yang non formal maupun lewat proses pendidikan formal melalui guru kita, melalui dosen kita, melalui orang tua kita, dan melalui orang-orang yang ada di sekitar kita. Saudara, dengan begitu maka pendapat seseorang, pendapat pihak lain, pandangan orang lain, apa yang dikatakan oleh orang lain itu bisa menjadi penting. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pendapat orang lain misalkan tentang saya, atau pendapat orang lain misalnya tentang Bapak Ibu Saudara sekalian, itu bisa menjadi sarana buat saya dan buat Bapak Ibu Saudara untuk bisa melakukan koreksi, bisa melakukan introspeksi diri, kita bisa melakukan evaluasi diri kita. Penilaian orang tentang saya itu bisa menjadi penting supaya saya bisa melakukan evaluasi diri. Penilaian orang lain tentang Bapak Ibu Saudara tentu juga menjadi penting supaya kita bisa tahu apa yang sebelumnya kita tidak tahu, tentang apa yang menjadi kelemahan-kelemahan kita. Sehingga dengan orang lain memberikan masukan kepada kita, maka kita menjadi tahu, oh saya ke depan harus menata ulang seperti ini, supaya saya bisa menjadi lebih baik. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah kenapa saya mengatakan pendapat orang lain, pandangan orang lain di satu sisi menjadi penting bagi diri kita masing-masing. Tetapi saudara, apa kata orang pun bisa menjadikan sesuatu itu menyulitkan kita. Apa kata orang pun bisa menyesatkan kita. Sehingga kemudian kita menjadi orang yang seperti ikut arus. Kita menjadi orang yang mengikuti apa kata orang. Apa kata orang bisa membuat kita sedih. Lalu apa kata orang pun bisa membuat kita senang. Apa kata orang bisa membuat kita semangat, tapi apa kata orang pun bisa membuat kita tidak semangat. Saudara, kita sangat dipengaruhi oleh apa kata orang. Jadi memang apa kata orang, apa pandangan orang tentang saya, tentang Bapak Ibu Saudara, di satu sisi itu adalah positif. Karena dengan pandangan orang tentang saya, maka saya bisa melakukan evaluasi diri, membentuk diri menjadi lebih baik. Tetapi apa kata orang pun punya sisi negatif. Ketika kita sangat dipengaruhi oleh apa kata orang itu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa kata orang dan popularitas itu menjadi begitu sering kali membuat kita mengikuti apa yang orang lain inginkan terhadap kita. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus dalam konteks bacaan kita sungguh berada pada tingkat popularitas yang sangat terkenal ketika itu.
sehingga ia dipuji-puji orang, ia dieluk-elukan oleh orang banyak ketika itu. Itulah paling tidak yang dicatat oleh pembacaan kita pada pagi hari ini. Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Yesus menjadi sangat terkenal, Yesus menjadi sangat populer, Yesus menjadi tokoh yang diharapkan ketika itu. Kuasa Yesus yang menyembuhkan orang sakit. Kuasa Yesus memberi makan 5.000 orang. Kuasa Yesus mengusir setan. Kuasa Yesus mengubah air menjadi anggur dalam sebuah pesta perkawinan di Kana. Kuasa Yesus yang berjalan di atas air yang disaksikan oleh murid-murid ketika kapal tergoncang oleh angin badai. Menjadikan Yesus sangat dikenal ketika itu dan menjadi figur, menjadi tokoh harapan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu pertanyaannya adalah, apa kata orang, apakah popularitas Yesus itu kemudian membelokkan jalan dan tujuan hidupnya? Apa kata orang, apakah popularitas yang diterima oleh Yesus mengubah arah dari tujuan kehidupannya? Saudara, mari kita belajar dari firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Melalui Injil Matius pasal 21 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11, saudara, kita memang menyaksikan satu situasi di mana ada dominasi penjajah Romawi terhadap Palestina ketika itu. Kekuasaan penjajah yang begitu mencengkeram orang-orang Israel ketika itu, saudara. Pejabat-pejabat daerah hanya menjadi boneka Romawi yang menindas bangsanya sendiri. Juga golongan-golongan kelas atas, orang-orang kaya, orang-orang elit, bahkan juga para rohaniawan, mereka juga sama, hanya mencari nama dan mencari muka di hadapan penjajah agar mereka mendapat keuntungan untuk dirinya dan kelompoknya. Demikian juga terjadi dalam konteks kehidupan keagamaan, dalam konteks kehidupan ritual, dalam konteks kehidupan di bait Allah, di mana imam agung hanya menjadi boneka karena mereka ditunjuk oleh para penjajah, sehingga perannya tidak lagi menjadi murni, tetapi banyak dipengaruhi oleh tujuan-tujuan politis. Inilah Bapak Ibu Saudara kondisi sosial politik yang ketika itu terjadi pada saat Tuhan Yesus sedang berada menuju ke Yerusalem. Satu gambaran politik yang sangat berpengaruh pada sosial ekonomi. Terjadi kelas-kelas sosial, pembedaan-pembedaan kelas sosial antara orang kaya sebagai penguasa tanah dan orang-orang kecil, rakyat jelata sebagai penggarap-penggarap. Ada penguasa ekonomi,
Tapi ada kelompok yang dimarginkan, ada kelompok yang dipinggirkan. Pajak-pajak, pungutan-pungutan begitu mencekik leher ketika itu. Inilah saudara gambaran rakyat Palestina yang sangat tertindas ketika itu secara ekonomi, secara politis, secara sosial, bahkan secara keagamaan. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kondisi yang seperti ini, apa yang diharapkan oleh orang-orang Israel? Dalam kondisi seperti ini, kondisi di mana mereka berada di bawah cengkraman, mereka berada di bawah penindasan penjajah ketika itu. Apa yang diharapkan oleh orang-orang Israel? Apa yang diharapkan oleh masyarakat di Palestina ketika itu? Tidak lain dan tidak bukan adalah kemerdekaan dan kebebasan. Dalam situasi terjepit, dalam situasi tertekan, maka hanya satu sebuah harapan. Apa harapannya? Harapannya adalah kebebasan dan kemerdekaan. Itulah yang dirindukan, itulah yang diinginkan oleh orang-orang Israel ketika itu. Mereka merindukan, mereka menginginkan kemerdekaan, mereka merindukan kebebasan. Bapak Ibu Saudara, pembebasan melalui tentu seorang tokoh. Dalam keyakinan religius ketika itu, maka tokoh itu disebut adalah Mesias. Dan kehadiran Yesus seperti memberi harapan tentang Mesias itu. Kehadiran Yesus yang sangat fenomenal memberikan harapan itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam kondisi yang seperti ini tentu mudah untuk kita memahami mengapa orang banyak mengiring Yesus masuk ke Yerusalem. Mudah untuk kita memahami dalam situasi umat Israel yang sedang tertekan, dalam situasi umat Israel yang sedang berada dalam cengkraman penjajah Romawi. Ketika itu mereka sulit, mereka miskin, mereka hidup dalam tekanan. Maka ketika Yesus datang, maka mudah kita untuk memahami apa sesungguhnya yang ada dalam pikiran orang banyak ketika mereka mengeluh-elukan Yesus masuk ke Yerusalem. Apa yang menggerakkan mereka? Kalau kita cermati tindakan-tindakan simbolik yang mereka lakukan. Ketika Yesus menjelang masuk ke Yerusalem, dan bahkan ketika Yesus dan iring-iringannya masuk ke Yerusalem, mereka memotong ranting-ranting. Memotong ranting-ranting artinya adalah sebuah tindakan pada hari raya Pondok Daun sebagai lambang sukacita, sebagai lambang harapan akan kemerdekaan, sebagai lambang harapan kemenangan. Jadi ketika Yesus masuk, maka mereka punya harapan. Ketika mereka memotong ranting-ranting, mereka punya harapan. Ini dia sang lambang kemenangan, ini dia sang lambang dari kemerdekaan itu telah datang. Sehingga mereka sukacita memotong ranting-ranting itu. Lalu tindakan simbolik yang kedua dari orang banyak adalah mereka menghamparkan pakaian di jalan. Pakaian mereka buka, mereka hamparkan di jalan. Lalu Yesus dengan menunggang seekor keledai melewati di atasnya. Saudara, tindakan menghamparkan pakaian di jalan adalah sebuah tradisi penghormatan terhadap seorang raja. Tuhan Yesus sudah ditempatkan dalam posisi yang sangat tinggi sebagai raja. Mereka ingin mengangkat Yesus sebagai pahlawan, sebagai raja yang akan membebaskan mereka dari cengkraman penjajah Romawi ketika itu. Sehingga ketika mereka menghamparkan pakaian di atas tanah, itu sebagai sebuah lambang, sebuah legitimasi
Mereka ingin mengangkat Yesus untuk menjadi raja bagi mereka. Lalu sesudah itu mereka berteriak, mereka berkata, Hosana, Hosiana. Apa arti teriakan itu? Teriakan itu berarti Lord save us. Artinya apa? Ya Tuhan, selamatkan kami. Ya Tuhan, lindungi kami. Ya Tuhan, bebaskan kami. Hosana. Ya Tuhan, bebaskan kami. Ya Tuhan, selamatkan kami. Ya Tuhan, merdekakan kami. Itulah tindakan-tindakan dan ucapan-ucapan simbolik yang mereka lakukan ketika Yesus masuk ke Yerusalem. Namun Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, tentu pada sisi lain bahwa apa yang terjadi ketika itu dapat dilihat sebagai ancaman secara politis bagi para pejabat-pejabat dan orang-orang kaya yang berkomplot dengan para penjajah. Dan Yesus adalah sosok pribadi yang taat dan setia. Ia taat dan setia pada jalan yang telah ditunjukkan Bapaknya kepadanya. Bahkan Yesus adalah sosok yang sedia untuk menjalani apa yang sudah ia komitmenkan untuk ia jalani. Ia tidak mudah untuk digeser ke kiri atau ke kanan. Itulah yang kita pelajari pada pagi hari ini lewat firman Tuhan yang ditaburkan kepada kita. Sekalipun orang banyak berteriak Hosana, Hosana, sekalipun orang banyak mengambil tindakan-tindakan simbolik, memotong ranting-ranting dan menghamparkan pakaian di jalan untuk meminta Yesus menjadi raja secara politis bagi mereka. Tapi Yesus datang hanya dengan mengendarai seekor keledai, bukan dengan kuda sebagai lambang simbol raja yang gagah dan perkasa. Tapi Yesus datang dalam kelemah lembutan. Yesus datang dalam damai sejahteranya. Yesus datang dalam kasihnya. Yesus datang dalam damainya, bukan datang dalam perangnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, sanjungan dan pujian, sanjungan dan pujian, penghormatan tidak menjadikan Yesus bergeser dari tujuannya. Tujuannya untuk tetap datang ke Yerusalem sebagai seorang anak yang diutus Bapaknya untuk membawa damai sejahtera, untuk membawa keselamatan sorgawi yang Tuhan Allah sediakan baginya. Sekalipun dia harus menghadapi cawan penderitaan ketika dia masuk ke Yerusalem, Yesus tidak bergeser dari apa yang diperintahkan Bapaknya kepadanya. Demikian saudara-saudara tema firman Tuhan kita pada minggu hari ini, jalan sengsara yang harus ditempuh. Jalan sengsara yang harus ditempuh itulah yang ditempuh oleh Tuhan Yesus. Ia tidak terpengaruh oleh dunia, ia tidak terpengaruh oleh apapun. Ia sedia dan setia dalam menempuh jalan sengsara yang harus dia tempuh sebagai bagian dari pekerjaan yang harus ia nyatakan, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, demikian juga dengan hidup kita. Hidup kita tentu juga masing-masing penuh rahasia. Ada suka duka silih berganti
seperti sekarang ini, dalam situasi yang sulit, ketika kita diperhadapkan dengan pandemi COVID-19, suka duka silih berganti. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada pagi hari ini melalui perjalanan Yesus menuju ke Yerusalem mengajak kita untuk belajar darinya, belajar dari Tuhan Yesus Kristus, supaya kita juga sedia dan setia untuk menempuh jalan sengsara dalam kehidupan kita. Kita fokus pada tujuan kita. Kita fokus pada tujuan kita, jalan menurut kehendak Bapa. Itulah saudaraku yang harus kita nyatakan dalam kehidupan kita ini. Kita belajar dari Tuhan Yesus tentang kesediaan dan ketaatan, kerelaan karena dorongan cinta. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini mengajak kepada kita untuk memiliki sikap-sikap hidup yang harus terus kita tumbuh kembangkan dalam kehidupan kita masing-masing. Memiliki sikap sedia, kesediaan untuk menerima tugas-tugas kehidupan yang ada pada kita dengan sukarela. Mungkin sekalipun ada banyak tantangan di hadapan kita. Bahkan kita juga diminta untuk terus bertanggung jawab. Bertanggung jawab sebagai orang-orang yang sudah menerima karya penebusan yang Tuhan nyatakan bagi kita. Bertanggung jawab artinya bahwa kita menjadi orang-orang yang responsif, menjadi orang-orang yang sekaligus juga kita mau mencari jalan keluar terhadap apapun kehidupan, permasalahan yang ada pada kita. Kita tidak boleh pernah berhenti menyerah dan kalah. Tetapi kita harus semangat untuk menjalani kehidupan sekalipun ada pergumulan, ada tantangan, ada persoalan di hadapan kita. Dan yang terakhir saudara, kita pun diminta untuk tetap setia. Seperti Kristus setia kepada perintah Bapaknya. Tidak menyimpang ke kiri atau ke kanan. Demikian juga kita dipanggil untuk setia dalam mengemban tugas dan tanggung jawab kita sebagai murid-muridnya. Setia berarti kita harus tabah, harus teguh. Demikian juga kita penuh dengan keuletan untuk kita menapaki kehidupan keimanan kita. Dan yang terakhir saudara, kita pun diminta untuk senantiasa bersikap rendah hati. Sikap rendah hati berarti kita menyadari keterbatasan kita. Kita menyadari kelemahan kita. Kita tak mungkin kuat hanya dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kekuatan kita hanya bersumber dari Allah. Sikap rendah hati berarti sikap yang hanya bergantung kepada Tuhan. Inilah saudaraku firman Tuhan yang kita dengar pada pagi hari ini. Kiranya firman Tuhan ini memberikan kekuatan dan pengharapan kepada kita sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
jemaat, kita berdiri. Marilah kita mengucapkan pengakuan iman kita bersama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita bersama-sama bersatu hati dalam doa syafaat kita yang nanti bersama-sama kita akhiri dengan kita mengucapkan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah Bapa di dalam sorga. Kami datang ya Tuhan dalam rasa syukur kami kepadamu. Oleh karena Tuhan telah mengingatkan kepada kami agar kami senantiasa setia dan taat dalam menempuh jalan kesulitan dan jalan penderitaan yang kami alami. Ya Tuhan Allah, kami bersyukur karena Engkau memberikan kami kekuatan. Kekuatan yang bukan berasal dari kekuatan diri kami sendiri, tetapi kekuatan yang sungguh berasal dari Tuhan. Tuhan yang sudah menunjukkan itu semua kepada kami, bahwa ketaatan dan kesediaan Tuhan Yesus dalam mengemban tugas dan tanggung jawab yang telah Bapa berikan kepadanya, telah menjadikan kami ya Tuhan belajar akan apa yang telah Tuhan teladankan bagi kami. Ya Tuhan Bapa dalam sorga, biarlah bahkan di tengah-tengah pergumulan kami selaku jemaat masing-masing, pada saat ini ya Tuhan kami ingin datang ke hadirat-Mu dalam syafaat kami. Biarlah Tuhan memberikan kepada kami kekuatan, Tuhan memberikan kepada kami kesediaan diri dan juga ketaatan di dalam menunaikan setiap tugas panggilan kami sebagai anak-anak-Mu. Ya Tuhan Allah, pada saat ini Tuhan, kami juga ingin bersama-sama membawa dalam doa syafaat kami. Kami ingin berdoa ya Tuhan bagi seluruh penata layanan di tengah-tengah gereja Tuhan di tempat ini, GKP Yeruel. Biarlah ya Tuhan Engkau yang memberkati setiap program-program dan kegiatan-kegiatan walaupun kami selenggarakan di rumah-rumah. Oleh karena kami masih harus memutus terhadap penularan COVID-19. Namun ya Tuhan, biarlah ikatan persekutuan dan kebersamaan kami tidak putus. Namun justru ya Tuhan, kami ingin belajar bahwa melalui peristiwa ini tentu ada maksud-maksud Tuhan di dalamnya bagi kami sekalian. Ya Tuhan, berikan kami kekuatan untuk terus menjadi gereja yang mewujudkan tugas panggilannya
bersekutu, bersaksi, dan melayani. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, terlebih ya Bapa, dalam syafaat ini kami juga ingin membawa dalam doa saudara kami yang sedang dalam keterbaringan sakit, baik dalam perawatan di rumah sakit maupun yang dalam perawatan di rumah masing-masing. Biarlah ya Tuhan, kekuatan yang daripadamu Tuhan berkenan nyatakan, bahkan dalam harapan kami, mohon kiranya Tuhan menganugerahkan kesembuhan bagi mereka. Ya Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga mau berdoa. Kami ingin menyerahkan ya Tuhan bagi para orang tua kami yang oleh karena lanjut usianya, maka kondisi fisik terkadang menjadi lemah. Namun ya Tuhan, pada saat ini kami ingin berdoa bagi para orang tua kami. Biarlah ya Tuhan Engkau sendiri yang berkenan untuk menopang, memberikan kekuatan kepada mereka, supaya ya Tuhan dengan kekuatan yang dari Tuhan, mereka terus menyandarkan segala pengharapan dan imannya hanya kepada Tuhan sendiri. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, demikian juga pada saat ini Tuhan kami berdoa bagi setiap pergumulan kami selaku jemaat Tuhan. Apapun ya Bapa yang menjadi pergumulan kami ingin bawa dan datang kepada Tuhan. Mohon ya Tuhan kiranya Engkau yang memberikan kami kekuatan di tengah pergumulan yang ada. Bahkan biarlah bersama-sama dengan Tuhan kami memperoleh jalan keluar dari segala pergumulan yang ada. Ya Tuhan Allah Bapa dalam sorga, pada saat ini Tuhan kami juga ingin berdoa, kami ingin menyerahkan ya Tuhan kepadamu gereja-gereja di seluruh dunia, gereja-gereja di Indonesia. Berkati ya Tuhan, bahkan ya Bapa dalam konteks kehidupan berekumeni, Tuhan berkati, supaya kami terus dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi surat-surat Kristus yang terbuka, untuk menjadi garam dan terang dunia. Ya Allah Bapa dalam sorga, dalam kesempatan syafaat ini Tuhan kami juga berdoa menyerahkan bangsa dan negara kami. Terlebih ya Tuhan di tengah-tengah masyarakat dunia terus menerus berupaya untuk mencari solusi, mencari jalan keluar yang terbaik, mencari penyelesaian terhadap wabah COVID-19 ini. Ya Tuhan, berkati ya Tuhan kiranya segala upaya yang terus dilakukan oleh bangsa-bangsa, terlebih ya Tuhan bangsa dan pemerintah kami, supaya kami segera keluar dari segala pergumulan yang ada ini. Itulah ya Tuhan harapan kami kepadamu, karena hanya Engkaulah Tuhan tempat kami bergantung dan berharap. Berkati ya Tuhan kiranya para pemimpin kami secara khusus pemerintah Indonesia, agar dengan hikmat dan kekuatan yang dari Tuhan mereka dapat melaksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya, membawa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Tuhan terima kasih. Inilah ya Bapa seluruh pokok doa syafaat kami, yang semuanya hanya berani kami bawa dan panjatkan hanya dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan penebus juru selamat kami. Dan pada saat ini kami juga ingin berdoa sebagaimana yang Engkau ajarkan kepada kami demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari Bapak Ibu kita memberi persembahan syukur kita yang berdasarkan firman Tuhan
Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Roma 12 ayat yang pertama. Persembahan hari ini, persembahan minggu, dan jemaat dapat menyampaikan persembahannya melalui A. Transfer ke rekening Bank BNI Cabang Pembantu Cibubur nomor 6701318 atas nama GKP YRWL Cibubur, dan mengirimkan bukti transfer ke Bendahara Umum Ibu Sri Prasetyaning Tias Ayu, HP WA 0818455639. B. Dimasukkan dalam kotak persembahan di depan gereja melalui amplop dengan menuliskan persembahan minggu, KRT, bulanan, persepuluhan, atau yang lain di depan pintu gereja. Kotak terkunci. C. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam celengan atau amplop dengan menuliskan persembahan minggu, KRT, bulanan, persepuluhan, syukur, persembahan, pengakhiran, pelayanan TTUC, dan dapat diserahkan kepada majelis jemaat jika situasi sudah kondusif. Mari kita bersama-sama mengangkat pujian dari Kidung Jemaat 54 ayat yang pertama, tak kita menyerahkan. Bapak Ibu, kita bawa persembahan kita dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Maha Baik, Engkau melimpahkan berkat dan anugerah dalam kehidupan kami setiap saat. Kami bersuka cita sebab dengan senang dan ketulusan hati kami dapat memberikan persembahan ini sebagai satu persekutuan yang indah kepadamu. Kami memuliakan Engkau melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami alami kasih dan pengampunan-Mu yang menyelamatkan. Kini kami menyerahkan persembahan ini dalam pemeliharaan-Mu ya Bapa. Buatlah pekerjaan dan pelayanan gereja-Mu berkenan bagi-Mu dan menjadi berkat demi keadilan dan kesejahteraan sesama manusia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup, kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam pengutusan sebagaimana firman Tuhan yang kita telah terima bersama-sama. Kita belajar dari Tuhan Yesus yang sedia dan setia sekalipun harus menempuh jalan penderitaan. Demikian juga kita tetap kuat, sabar, setia dan sedia dalam menempuh jalan kehidupan yang disediakan bagi kita sekalian, apapun jalan kehidupan itu. Segala kemuliaan KJ 161. Suara anak-anak
Ibu Saudara, terimalah berkat yang dari Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Amin.